Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillah fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Al-Fatih Mardotila. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hadis yang bertema azab kubur. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azabani wa ma yu'azabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi binamimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulih. Qala fada'a bi'asibin radbin fashaqahu bisnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ay yakhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Rawahu Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Ahmad wa Ahmad. Yang artinya hadis dari Ibnu Umar, dia berkata bahwasanya pernah Rasulullah melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya orang yang dikuburkan ini sedang diazab, yang mana mereka diazab karena bukan karena perkara yang besar. Adapun salah satu dari mereka diazab karena mereka berjalan atau berada di jalan orang yang adu domba atau bergunjing. Sedangkan yang lainnya mereka tidak bersuci setelah berhadas kecil. Lalu Ibnu Umar berkata, Rasulullah memerintahkan mengambil ranting kurma, lalu beliau membelahnya menjadi dua dan meletakkan satu kepada masing-masing kepada dua kuburan tersebut. Lalu Rasulullah berkata, semoga Allah meringankan atas mereka sampai dua ranting yang dibelah tadi mengering. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Baik, selanjutnya ini artian perpenggalan kata. Marro artinya melewati. Marro Rasulullah berarti Rasulullah melewati kubraini, dua kuburan. Faqala, maka Rasulullah berkata, amma adapun innahuma, mereka berdua ini maksudnya dua orang yang dikuburkan tadi. Amma innahuma la yu'azabani, sungguh telah diazab. Wa ma yu'azabani, dan adapun mereka la yu'azabani fi kabirin, mereka diazab bukan karena perkara yang besar. Wa amma dan adapun ahaduhuma, salah satu dari mereka, fakana yamshi, mereka berjalan, maksudnya berjalan di sini mereka tergolong yamshi binamimah. Namimah diartikan adu domba. Kenapa diartikan adu domba? Karena namimah merupakan induk dari segala perbuatan yang mengenai contohnya seperti bergunjing atau yang lainnya. Maka disimpulkan bahwa di sini diartikan namimah dengan adu domba.
binamimah. Wa amal, dan adapun akhar yang lainnya, amal akhar fakana, adapun la yastatiru, dia tidak bersuci, min baulih, dari bauli di sini hadas kecilnya, la yastatiru min baulih. Qala, lalu Ibnu Amr berkata, Rasulullah memerintahkan pada biasibin, untuk mengambil ranting ratbin yang masih segar. Rasulullah memerintahkan pada biasibin, mengambil sebuah ranting ratbin yang masih segar, atau ranting kurma yang masih segar. Ratbin fasyaqqahu, lalu Rasulullah membelahnya menjadi dua. Fasyaqqahu bisnaini, fasyaqqahu, beliau membelahnya bisnaini, dengan menjadi dua. Fasyaqqahu bisnaini. Kemudian ghorasa, beliau menancapkan ala hadza wahidan, kepada satu kuburan, dan wa ala hadza wahidan, dan kepada satu kuburan yang lainnya. Wa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Faqala summa qala, kemudian Rasulullah berkata, la'allahu, semoga Allah ayyakhafafu, artinya meringankan. Jadi la'allahu, semoga Allah, ayyakhafafu, meringankan, anhuma, atas mereka berdua, anhuma malam, hingga atau sebelum malam basah, sebelum ranting yang ditancapkan beliau tadi mengering. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sedangkan relevansinya terhadap pendidikan ialah, yang pertama, di dalam hadis tersebut terdapat pengajaran mengenai tauhid, yang mana dengan adanya hadis tersebut, maka kita meyakini bahwasanya azab kubur itu benar adanya, dan karena perkara itu, karena adanya azab kubur, itulah. Adapun relevansinya terhadap pendidikan, yang pertama mengenai tauhid, yang mana dalam hadis ini membuktikan bahwasanya azab kubur itu benar adanya, dan siksa-siksaan yang ada di dalamnya bukanlah hanya gambaran-gambaran semata, akan tapi benar-benar ada dan akan terjadi apabila kita menyepelekan hal-hal yang kita anggap sepele, padahal sebenarnya itu bukan hal yang sepele. Yang kedua, Rasulullah, di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kita metode yang sangat luar biasa, yang mana beliau mengajarkan kita metode pengajaran secara langsung, atau beliau memberikan contoh dan juga memberikan solusinya langsung, yang mana beliau memberikan sebuah peristiwa atau kejadian yang seperti di hadis tadi, bahwasanya dua orang yang tengah diazab. Rasulullah mengajarkan karena perkara apa mereka hingga diazab, dan Rasulullah juga memberikan solusi apabila telah terjadi. Seperti yang di hadis tadi, Rasulullah memberikan solusi dengan memberikan memberikan ranting yang dibelah dua yang masih segar, dengan harapan atau dengan doa, dan Rasulullah berdoa semoga dengan adanya ranting tersebut dosa-dosa azab mereka diringankan di kuburnya nanti. Dan adapun yang lainnya, ya ini pesan yang mana di sini dituliskan bahwasanya mereka diazab bukan karena perkara yang besar. Maksudnya di sini bukan besar besar secara utuhnya, akan tapi mereka menganggap hal itu tidak besar, padahal akibatnya
besar. Contohnya mereka tidak bersuci, padahal dengan tidak bersuci bisa mengakibatkan sholat seseorang dibatalkan. Yang kedua, batal atau tidak sah maksudnya. Sedangkan yang kedua, mereka bergunjing atau adu domba istilahnya. Bisa jadi yang mereka katakan itu baik, akan tapi orang yang mendengar atau orang yang kita bicarakan itu tidak menyukainya, maka itu masuk dalam dosa adu domba. Dan ada juga yang lainnya, ini bagian kecilnya itu gunjing, yang mana kebanyakan orang menggunjing, mereka menganggap hal itu hal yang sepele, padahal banyak hadis yang mengatakan bahwasanya akibat dari menggunjing ini seperti kita memakan bangkai saudara yang kita gunjingi. Tentu kita sebagai orang manusia tidak akan suka memakan bangkai, bukan? Maka banyak pada zaman sekarang orang yang menyepelekan hal tersebut. Dan selanjutnya, di dalam hadis ini juga menyeratkan bahwasanya perkara yang besar ini bisa benar-benar besar dan bisa juga berupa hal yang dipandang kecil oleh manusia, akan tapi itu sebenarnya besar. Dan yang kedua, mereka menyepelekan, seperti ada pepatah mengatakan, man yazru' yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuainya atau dia akan memetiknya. Dan di sini juga terdapat pesan moral, yang mana apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Seandainya kita melakukan kejahatan di dunia atau melakukan kegiatan buruk, bisa jadi balasannya melalui azab kubur atau bahkan disegarakan di dunia. Dan itu merupakan dan adapun pesan yang tersirat dalam hadis ini bahwasanya dengan adanya hadis azab kubur ini bisa berpengaruh baik positif berpengaruh positif terhadap pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Pendidikan Islam mencakup pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, dan di dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan pengalaman yang dirasakan oleh Ibnu Umar ketika bersama Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan secara langsung dan berikan solusinya juga. Dan termasuk hadis-hadis dalam agama Islam, termasuk hadis-hadis yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya seperti dikatakan, apabila tidak menemukan dalam Al-Quran, maka carilah di dalam hadis atau sunnah-sunnah Rasul. Dan hadis ini juga memberikan dampak yang positif dalam membentuk karakter, moral dan etika umat muslim. Yang mana maksudnya di sini dengan kita mempelajari hadis-hadis mengenai azab kubur atau yang lainnya, kita bisa memperbaiki diri kita, introspeksi diri, dan mengetahui apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan dan tidak kita lakukan. Nah, apa yang harusnya kita lakukan, kita lakukan. Mungkin sekian dari saya. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hadis tentang azab kubur ini. Dan apabila terdapat perkataan saya yang tidak baik dan tidak sesuai, saya mohon dimaafkan. Seperti pepatah mengatakan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Al-Fatih Mardotillah pamit undur diri.